Pak. Kami bisa emosi juga Pak. Ini kantor pos pusat, kami nak jengok. Masa harus nangkap malingnya dulu mau diurus pengembalian barangnya. Itu bukan hak kami, maling itu siapa kami juga tidak tahu setan, tidak tahu belis, tidak tahu siapa. Puluhan warga Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selasa 19 November 2024, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat kembali menggeruduk kantor pos Jalan Merdeka, Palembang. Puluhan warga ini adalah nasabah Badara Pos, produk tabungan kemitraan Bank BTN dan kantor pos. Selama 2 tahun nasib uang tabungan 62 nasabah masih belum ada kejelasan. Menurut Koordinator Nasabah Sujarwadi, sebelumnya terdapat 104 nasabah dengan total tabungan mereka sebanyak 4,7 miliar. Pada tahap pertama sekitar 42 nasabah sudah dicairkan. Kini masih 62 nasabah yang belum bisa mencairkan tabungannya dengan nominal kurang lebih 3 miliar rupiah. EGM Kantor Pos Merdeka Agus Pinandoyo mengatakan pihaknya tetap akan mengembalikan uang tabungan nasabah, namun masih menunggu proses hukum yang sedang ditangani pihak kepolisian sampai selesai. Sementara Riwanto atau dikenal Wanto Wante merasa aneh dengan dua lembaga ini. Mereka seperti mengada-ada. Urusan uang nasabah ditilep oleh karyawannya. Itu sepenuhnya urusan internal PT Pos. Itu kasus tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah. Artinya PT Pos mesti penuhi hak nasabah, ujar Wanto Wante. Sambil menggebrak meja, Wanto Wante mengibaratkan harus menangkap malingnya dulu, baru barangnya dikembalikan. Nasabah gak mau tahu apakah karyawannya itu demit atau setan. Itu urusan internal manajemen. Hak nasabah harus dibayarkan. Nasib tabungan nasabah Badara Pos yang terkatung-katung, warga kemudian melapor ke program lapor Mas Wapres dan berencana warga yang kemarin belum sempat hadir akan kembali menggeruduk kantor pos dan Bank BTN Palembang. Mereka akan kembali menanyakan uang tabungannya. Bahkan jika masih belum ada kejelasan, warga Air Sugian akan menggeruduk ke Bandung dan Jakarta ke kantor Kementerian BUMN Erick Thohir. Warga sangat menyayangkan pihak manajemen pos dan Bank BTN mengenai uang tabungan warga yang tidak bisa dicairkan. Kedua lembaga ini adalah bermitra dengan produk Badara Pos. Ketika manajemen bermasalah oleh karyawannya sendiri, justru melibatkan nasabah untuk ikut melapor ke kepolisian. Nasabah tidak bermasalah, yang bermasalah karyawan pos. Itu sepenuhnya tanggung jawab internal manajemen kantor pos. Nasabah hanya minta haknya dipenuhi, tegas Wanto Wante. Aksi menggeruduk kantor pos dan Bank BTN ini, warga membentangkan spanduk bertuliskan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden, tolong bantu kami Pak, sudah 2 tahun tabungan kami tidak bisa dicairkan. Sumex Minggu. Juga tidak tahu setan, tidak tahu belis, tidak tahu siapa. Ya jelas, gini bapak-bapak ibu sekalian harus menunggu, gitu kan? Gak bisa saya menentukan sekarang bayar, gak bisa. Karena kami ada proses yang harus kita lalui. Bukan bulan 10, inilah 11, bulan depan. Itu bukan omongan lagi itu Pak. Ya, seperti kemarin kita ke Bank BTN ke Pak Nipo bilang kan awal Oktober. Nyatanya apa sampai sekarang? Ini sudah itu kan saya membuat laporan bahwa ada proses penyidikan di kepolisian. Jadi ya kita nggak bisa apa namanya. Kami ingin tanya Pak, siapa yang melaporkan di Polres? Ya. Siapa yang melaporkan di Polres? Yang melaporkan di Polres kan sejak awal kejadian baru proses sekarang. Tapi kalau tahap pertama juga nggak ada info dari Polres. Ya karena belum ada tindakan dari Polres. Ya. Gitu. Jadi kami tanyakan sekarang kita masih menunggu. Gitu, kan? Jadi bapak-bapak menunggu aja, nggak bisa bapak paksa kami untuk bayarkan sekarang. Tapi harus menunggu juga. Kami tidak maksakan bayar sekarang tidak Pak. Kami tidak maksakan bayar sekarang. Tapi semua setidaknya itu ada kepastian. Ada bayangan bulan depan, nanti bulan depan tahun depan proses di kepolisian. Kami ini sekarang lagi menegosiasi bapak-bapak ibu sekalian. Kami negosiasi dengan kepolisian. Mereka masih mencari saksi ahli yang menyatakan bahwa kalau pos membayar kemudian ini bahwa ini tidak dipersalahkan. Itu. Jadi bapak harus memahami kami juga. Saya paham bapak-bapak ibu sekalian. Tapi bapak-bapak juga paham kami juga berusaha.
Kami itu petani rata-rata di Pak Kumpul itu susah Pak. Iya, Kalau kami itu Bapak. pejabat pegawai mungkin enak, korupsi kita simpan. Ini kami petani Bang. Saya mengerti Kumpul Bapak. duit itu susah Pak. Iya, saya mengerti. Makanya kami berusaha. Mungkin kalau pegawai ya enak, korupsi dikit masukkan, korupsi dikit. Kita meras keringat, berarti tulang dari uang kumpul itu Pak. Makanya saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Ya nggak bisa tiba-tiba datang, oh iya, energinya kapan? Kalau saya janji tanggal ini, kemudian masih belum selesai, Bapak pasti marah lagi pada kami. Olehnya badannya itu dari pertama sekarang itu sama baik, kayak gini lah, nggak ada memuaskan bagi kami. Ya memang orang Jawa itu belum ada orang bodoh, jadi kasih makan jadi terus. Kami nggak jadi, kami berusaha, kami ada proses yang harus kami lalui. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang sabar, kami juga berusaha menyelesaikan. Dan siang ini kami juga akan jumpa dengan kantor pusat dengan kegiatan menyampaikan kedatangan Bapak Ibu sekalian. Dan hal ini juga kami sampaikan ke kepolisian. Saya cek juga dengan teman-teman legal di sini. Sebelum bapak-bapak ke sini pun kami berupaya untuk mempercepat proses itu. Kami ini Pak, berada kerja kalau keluar Pak, mana anak kami sekolah, ini musim tanam, itu kami membutuhkan dana dari itu Pak. Kami simpan itu untuk itu Pak, bukan untuk mau untuk jalan-jalan atau gimana itu bukan sebenarnya. Iya, makanya gini loh Bapak Ibu sekalian. Dan melalui Pak Koordinator kita juga sudah komunikasi bahwa kita lagi proses-proses. Iya, tapi di hati kami itu menyayangkan Pak, kenapa kejadian kayak gini sebelum meluncurkan program Batara itu udah diantisipasi dulu gitu Pak. Jadi akhirnya yang rugi kami Pak, seharusnya kan udah diantisipasi Pak. Seandainya terjadi kayak gini udah ada ininya Pak. Jadi kami kan percaya itu karena ada nama BUMN, itu tadi kata kawan saya nabung bukan atas nama petugas pos Pak, kami nabung atas nama PT Pos. Sedangkan kami tahu PT Pos itu besar, terus BTN itu berpengalaman dalam kami perbankan Pak. Jadi kami percaya. Iya, saya mengerti. Saya terima kasih juga Bapak sudah membayar kami dan kami sedang dalam proses itu Pak untuk menyelesaikan kesian Bapak. Nah, jadi sekali lagi kalau bapak-bapak dari pos mengandalkan dari hasil penyidikan dari pos itu namun ngambang. Kapan dari pos itu mau selesai dari polsek Polres mau selesai penyidikan? Sudah berapa tahun Pak ini Pak? 2 tahun. Sudah tahun. Dari awal proses ya? Lebaran Haji tahun 2022. Berapa nasabah seluruhnya Pak? Mulai terusik. Berapa nasabah seluruhnya Pak? 104. 104. Yang sudah cair 42, yang belum cair 62. Kenapa sudah cair separuh, yang separuhnya belum cair? Apa pertimbangannya? Itu yang Pak, mohon ditanggapi Pak itu Pak, apa tuh yang tahapan pertama cair, yang kedua belum cair, padahal masalahnya sama. Mohon izin Ya. menjawab. Saya dari Sumek Minggu ya. Ya. Jadi terima kasih. Kami jelaskan ulang. Kenapa ini berbeda? Karena prosesnya pengumpulan datanya tidak sama. Jadi kalau tidak salah informasi, tim dari Palembang itu datang di Air Sugian itu bulan November 2023. 8 November. November ya Pak. Sebelum November itu kan sudah terjadi. Ya, jadi tim kami ke sana untuk melengkapi dokumen. Namun demikian informasinya mungkin ada yang kurang lengkap, sehingga yang sudah lengkap itu dibayarkan. Waktu itu dari tim Polresnya belum ada pemeriksaan. Terus ketika kami masuk bulan Juli, saya mencoba menghubungi lagi mana-mana yang belum lengkap kami lengkapi dan kami ajukan lagi hasil auditor. Jadi memang pengumpulan datanya tidak bersamaan. Terbukti dengan kami ketika kembali ke bulan Juli kami mencoba menghubungi yang belum lengkap. Ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak
kami sampaikan, bahkan kami klarifikasi ini kurangnya fotokopi buku tabungan, ini kurangnya surat pernyataan. Untuk menanggapi Bapak tadi bilang laporannya nggak kering kan Pak ya? Pertama itu sebenarnya bareng Pak. Apa kertas yang diberikan pada kami yang suruh isi data-data itu sama Pak? Sama. Terus fotokopi yang diminta sama Pak. Bapak ini mungkin waktu itu Sama ya? beliau juga hadir. Sama Pak. Tapi yang Berbarengan dengan 100 nasabah yang lain. Saya nggak lain, yang lain saya Pak ya. Terus katanya suruh bikin apa rekening orang, kami bikin suruh lapor sini, kami kawan saya ada salah seorang itu nggak kemana-mana Pak, lapornya ya pas hari itu udah cair Pak, itu loh Pak yang kami kasih tahu kalau laporan kami dibilang nggak keren loh Pak. Oke, jadi kami juga hanya bisa menyampaikan Pak ya, karena kami di sini kan proses itu sudah selesai. Jadi informasi yang kami dapat dari hasil auditor itu ada kelengkapannya kurang, makanya kan kami hubungi. Kalau kami diam, mohon maaf ya, kalau kami diam kemarin, kami tidak pernah menghubungi Pak ini kurang lengkap ini Pak, ini difoto lagi. Jadi kalau ada beberapa yang saya japri, bahkan saya video call malam-malam itu untuk melengkapi itu. Jadi kami sebetulnya dalam hal ini sudah semaksimal mungkin. Yang kurang lengkap bagaimana? Kalau yang dulu itu hasilnya auditor kami, internal kami itu menyatakan bahwa ada datanya yang kurang, apakah memang surat pernyataan atau fotokopi buku tabungan. Oleh karena itu ketika saya masuk Juli, saya mencoba untuk mengasih tahu Pak Sujarwadi, Pak ini namanya kurang Pak, kalau dikirimkan ini, Pak ini kurang dikirimkan ini. Itu sudah kami lakukan. Ya, gitu ya. Tapi kan kalau dalam hati kami kan lucu loh Pak, wong bareng sama apa persyaratannya diminta kami kerjakan di situlah, kami setorkan bareng kok bisa nggak sama, itu kan sudah ada sesuatu kan Pak.